Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hai guys, jumpa lagi dengan AA Wahyudi, host dari Kanal Pelangi. Episode kali ini gue akan menampilkan dua tema sekaligus yang menurut istilah gue nih terjadi karena ulah manusia, khususnya para pejabat Indonesia. Para pemirsa kanal ini gue dorong untuk berpikir siapa orangnya atau kelompok mana yang harus bertanggung jawab. Judul dari episode kali ini adalah siapa monster di balik kasus Bandara Morowali dan musibah bencana banjir bandang di Sumatera. Gue mulai dari yang pertama, yaitu Bandara Morowali. Kita ketahui ada geger nasional diawali dari acara yang dihadiri oleh Menhan Syafri Samsudin. Nah, dalam acara tersebut yaitu meninjau lokasi pertambangan dan juga latihan gabungan TNI terpadu 2025. Nah, di sanalah Menhan menemukan bahwa ada bandara yang sudah bertahun-tahun beroperasi, tapi anehnya tidak ada petugas sama sekali di dalamnya. Paling tidak di dalam bandara ada dua institusi yang harus dilibatkan, yakni Direktorat Jenderal Bea Cukai yang ada di bawah Kementerian Keuangan. Yang kedua adalah imigrasi. Kalau Bea Cukai untuk memeriksa arus barang, nah kalau imigrasi untuk mengawasi arus manusia. Dengan tidak adanya kedua unsur tadi, berarti negara dirugikan cukup besar. Saya sebagai aktivis literasi mendorong supaya pemerintah segera cari tahu siapa yang bertanggung jawab di Bandara Morowali. Kok bisa sampai bertahun-tahun beroperasi tanpa ada pengawasan dari negara. Nah, seperti biasa kegaduhan demi kegaduhan muncul dan tanpa ada penyelesaian ataupun penjelasan yang lugas dan tuntas dari pemerintah. Ketika wartawan menanyakan kepada mantan Presiden Joko Widodo, mengingat banyaknya video yang berseliweran di medsos, ia meresmikan bandara itu di tahun 2018, tapi ia dengan tegas menyatakan bahwa saya tidak meresmikan bandara tersebut. Yang saya resmikan adalah Bandara Maleo yang ada di Morowali. Jadi kalau melihat penjelasan Joko Widodo, berarti ada dua bandara yang beroperasi di Morowali, yaitu satu milik PT IMIB, yang kedua adalah milik pemerintah. Dan yang milik pemerintah itulah yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada saat itu. Saya nggak pernah meresmikan bandara IMIB di Morowali, nggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali, itu yang membangun pemerintah. Nah, seharusnya Pak Menhan atau siapapun yang terkait untuk menguak misteri
Morowali itu harus gercep menindaklanjutin, kemudian diakhiri dengan penjelasan kepada publik bahwa oh memang betul penjelasan Pak Jokowi ini atau Bandara Morowali yang diresmikan presiden waktu itu adalah milik negara, bukan yang milik swasta. Nah, berarti yang selama ini bebas bea cukai, bebas imigrasi adalah milik swasta. Kalau sudah pasti milik swasta, harus dicari siapa penanggung jawabnya PT swasta itu. Kemudian dihitung berapa kerugian negara. Kalau sudah muncul angka kerugian negara, mau tidak mau harus ada yang dipidanakan. Gue jadi ingat nih, di awal-awal pemerintahan Jokowi banyak video yang bertebaran di lini masa. Ada orang yang men-syuting, dia ada di badan pesawat komersial, dia mengatakan, buset, kenapa ini kok banyak warga Tiongkok sepesawat ini, kayaknya cuma gue aja yang pribumi. Itu salah seorang artis cowok. Nah, gue jadi berpikir itu adalah bagian dari orang-orang yang lalu lalang melalui dan keluar dari Bandara Morowali yang sekarang sedang ramai dibicarakan. Nah, jadi sekali lagi kita dorong pemerintah, khususnya Pak Presiden sebagai penanggung jawab tertinggi di negara ini, perintahkan semua unsur-unsur di bawah Presiden untuk cari tahu dan tangkap. Sampai sekarang kita belum dapat statement apakah bandara itu masih terus saja beroperasi. Kalau sudah tahu ada kesalahan, bahkan tindak kejahatan yang merugikan keamanan nasional tapi dibiarkan, alangkah bodohnya negara kita ini. Nah, sekarang pindah ke segmen atau sesi yang kedua tentang bencana di Sumatera. Kita ketahui di penghujung November 2025 banjir besar melanda 3 provinsi di Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hanyut mobil, ya Allah, ya Allah, ya Rob, ya Allah, ya Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Sebetulnya di negara-negara lain di Asia Tenggara juga mengalami musibah yang sama. Tapi uniknya untuk yang di Indonesia ada bonus di atas air yang sedang murka. Apa bonusnya? Gelondongan kayu-kayu besar. Kemudian seperti biasa rame lagi. Beberapa pejabat yang saya ingat disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution, ia mengatakan ini akibat cuaca ekstrim. Namun aktivis lingkungan antara Walhi mengatakan tidak, ini karena ulah manusia, karena ada kerusakan di hulu. Ada juga pengamat yang mengatakan kalau sudah gelondongan kayu sebesar itu tidak mungkin karena air alami, dibandingkan dengan kejadian tsunami Aceh 2004 yang lewat itu kan isinya macam-macam, bahkan mobil. Ini yang banyak atau mayoritas adalah gelondongan kayu. Jadi bisa dipastikan bahwa ini ulah manusia. Nah, kenapa di awal saya mengatakan ini ada unsur perbuatan atau tanggung jawab pejabat? Karena sudah pasti kalau
ada hutan yang digundulin atau ditembang, itu pasti atas pengetahuan dan persetujuan menteri terkait, dalam hal ini Menteri Kehutanan. Nah, ada 2 nama yang sedang disorotin oleh publik, yaitu Zulkarnain Hasan atau yang kita kenal Zulhas, Ketua Umum PAN. Dia menjabat sebagai Menteri Kehutanan era SBY 2009-2014. Dia juga pemegang rekor dalam memberikan izin untuk pengelolaan hutan sebanyak 1,64 juta hektar. Pengamat mengatakan itu setara dengan 25 kali luas Provinsi DKI Jakarta. Kita bisa bayangkan DKI Jakarta itu sudah luas, ini dikalikan 25 kali. Nah sudah, ini bisa nanti menjadi urusan presiden. Cari tahu, paling tidak ke depan tolonglah jangan sampai ada kejadian seperti ini yang sampai membunuh ratusan, bahkan sekarang sudah memakan korban di atas 1.000 jiwa. Ini bukan hal yang remeh, ini bukan hal yang kecil. Yang kedua adalah Menteri Kehutanan yang sekarang menjabat, yaitu Raja Juli Antoni. Dia memang baru 1 tahun menjabat sejak Oktober 2024. Tapi Bang juga sebagai penanggung jawab masalah kehutanan yang paling belakang, dia juga harus bertanggung jawab. Kalau dia kepingin bersih, dia tidak ingin dicaci maki oleh orang-orang di Senayan, buktikan, bila perlu tunjuk hidung. Gue pikir tidak akan ditutup-tutupi, tidak akan dilindungi oleh Presiden Prabowo. Nah, gue pikir itu dulu yang bisa gue sampaikan untuk episode kali ini. Kita semua berharap ada tindakan konkret dari pemerintah, khususnya Presiden Prabowo. Please Pak Prabowo, jangan berikan hadiah akhir tahun berupa korban jiwa sampai ribuan orang seperti ini. Terima kasih atas perhatian dan dukungan semua pihak atas kanal ini. Kita jumpa lagi di episode yang akan datang. Bye. Assalamualaikum.